Ya, memang sahabat-sahabat Nabi banyak-banyak istrinya. Banyak istri. Ada yang sampai 300. Siapa yang 300 kali itu? Yang 300 orang istri. Sayyidina Hasan kalau tak salah dalam Ihya itu. Kemudian ada yang sampai bahkan 500. Ya, 500. Siapa di antaranya kemarin itu siapa? Yang Mughirah bin Syu'bah. Begitu sampai 500 orang bininya. Apa cara mapunya dia, mahafalnya dia. Jadi Mughirah bin Syu'bah hobi menikah. Jadi menikah, meninggal. Jadi satu ketika difitnahnya berzina jadinya. Difitnahlah Mughirah berzina yang sebenarnya bukan fitnah ya. Memang ada juga alasannya. Yang menuduh itu adalah Abi Bakrah. Abi Bakrah hampir lagi dicambuk karena telah menuduh. Jadi kisahnya itu kalau tak salah di daerah Kufah, tak salah Kufah atau Basrah begitu dia. Jadi ketika sore-sorenya nampak Mughirah bin Syu'bah ni masuk ke rumah salah seorang daripada perempuan. Ketika nampak masuk ke rumah perempuan tadi oleh Abi Bakrah langsung dipergok oleh Abi Bakrah. Ketahuan, nampak memang sedang berhubungan. Jadi akhirnya Abi Bakrah menulis surat kepada Sayyidina Umar kalau tak salah yang jadi khalifah ketika itu. Nabi sudah meninggal dunia. Sayyidina Umar ditulis surat kepada Sayyidina Umar di Madinah, khalifah, tolong diadili si fulan telah melakukan zina. Ini sahabat Nabi ni. Sahabat Nabi kulluhum udul. Dalam ilmu ahlul hadis, sahabat Nabi setelah masuk Islam tidak ada lagi melakukan perkara yang haram, maksiat besar tak ada lagi. Ini kisah di antaranya ini yang akan kita kongsikan. Jadi Abi Bakrah menulis surat, kedua-dua sama sahabat Nabi. Abi Bakrah sahabat Nabi, kemudian Abi Bakrah sahabat Nabi, Mughirah bin Syu'bah sahabat Nabi. Dipanggil, diadili di Madinah. Dipanggil ke Madinah si Mughirah bin Syu'bah. Jadi kata Sayyidina Umar, betul tuan melakukan zina? Kata Mughirah bin Syu'bah, aku tak melakukan zina. Jadi bagaimana? Kata Abi Bakrah, iya, aku melihatnya. Engkau melihatnya? Iya. Dengan siapa? Dengan seorang perempuan ketika itu. Kata Mughirah, perempuan itu adalah istri saya. Kecik Mughirah, kecik Abi Bakrah, kami tak tahu itu istrinya. Yang kami tahu istrinya si fulana. Disebutlah si fulana. Itu saja istrinya, tidak termasuk si fulana ini. Ya, fulana ini istri aku, kata Mughirah. Mana? Dari siapa? Dipanggillah saksi oleh Mughirah. Dihadirkan saksi. Ini saksi. Saksi ini menyaksikan aku menikah dengan Mughirah, dinikahkan oleh walinya. Betul kata Sayyidina Umar. Betul. Kata saksi, dia menikah. Jadi Abi Bakrah kaget, terkejut. Kata Abi Bakrah, bila lainnya kau menikah ke, kata Abi Bakrah. Menikah. Jadi memang hobinya Mughirah tu menikah. Maka itu salah satu dalil kita perlu memberitahu kepada orang kalau kita nak menikah balik. Itu sunnah hukumnya. Ya, kita kasih tahu aku menikah, supaya jangan nanti fitnah. Kita masuk ke orang rumah kita, magi tahu aja, minta izin lah. Kalau minta izin akan diizinkan ya dia. Cik magi tahu aja. Ambo malam ko untuk 7 hari pertama ko dalam minggu ko ambo mungkin lolok di rumah si fulan. Ya kayak Nabi mengatakan kepada Hafsah, kepada Sayyidah Aisyah, bahawa aku dalam 7 hari ini tidur di rumah Ummu Salamah. Kaget Aisyah, mengapa ya Rasulullah tidur di rumah Ummu Salamah? Kata baginda Nabi, aku menikahi Ummu Salamah. Jadi gitu, memberitahu itu penting Pak, tapi minta izin tak penting. Ya, tak kan mungkin izin, tak ada cerita dah bang, suka bang. Ingat kita cerita Nabi nikah dengan seorang tawanan perang kemarin, tapi orang yang berwibawa. Siapa nama isteri Rasulullah? Juwairiyah. Nampak Juwairiyah berdiri di depan rumah Nabi. Kata Sayyidah Aisyah, itu perkara yang paling tidak aku inginkan. Jadi Sayyidah Aisyah selama ni sudah jangan dah bersobok Nabi Juwairiyah. Kau jangan dah bersobok macam itulah kalau bahasa kita ya. Jangan sampai bersobok Nabi. Kerana Juwairiyah ni cantik, berwibawa, karismatik. Pokoknya kata Sayyidah Aisyah, siapapun
orang yang berjumpa dengan Juwairiyah pasti jatuh hati. Begitulah dia. Jadi Sayyidina Isa kalau bisa jalan, rupanya Juwairiyah datang ke rumah Rasulullah minta untuk dibebaskan. Jadi apa perlu cara lagi? Gitu. Jadi Abi Bakrah tadi, maka dalam ilmu hadis kan Abi Bakrah sebenarnya cacat ini karena menuduh orang berzina, tapi para ulama membela Abi Bakrah, ya termasuk para sahabat Nabi, ya termasuk Sayyidina Umar. Umar tidak jadi melakukan rajam, Umar tak jadi melakukan cambuk kepada Abi Bakrah. Kenapa tak jadi melakukan cambuk? Karena Abi Bakrah pun tak salah. Kenapa Abi Bakrah tak salah? Karena Abi Bakrah tidak mengetahui kalau itu istrinya, dan disebabkan juga karena Mughirah bin Syu'bah tidak mengumumkan pernikahannya. Gitu dia. Tapi kalau dia umumkan pernikahan, dah selesai. Maka Imam Bukhari masih meriwayatkan Abi Bakrah. Hadis-hadis Abi Bakrah ada dimasukkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tapi ada sebagian mengatakan dah, Abi Bakrah sudah cacat. Tapi menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap kita memakai hadis Abi Bakrah. Kemudian satu lagi, dakwaan daripada Abi Bakrah ditolak oleh Sayyidina Umar. Kenapa ditolak? Karena yang melihat itu cuma Sayyidina Abi Bakrah saja. Tak boleh Pak. Kalau dalam perzinaan saksi mesti 4 Pak. Mesti 4. Jadi tak boleh kita saja tak boleh. Maka kalau kan menangkuk kawan, ajak kawan yang lain dulu. Jangan awak aja. Ajak kawan yang lain dulu. Dah nampak kawan yang lain, dah dapat kawan yang lain, baru. Kalau kita saja belum. Kenapa? Begitulah tak bolehnya kita menuduh orang asal-asal saja melakukan perzinaan. Dan itu pun baru boleh kalau memang nampak senampak-nampaknya. Kalau kata ustaz saya itu ibarat ayam putih tabang siang katanya. Memang nampak senampak-nampaknya. Nampaknya tu memang masuk MB tu ke dalam sumur tu. Bukan sekedar tidur-tidur biasa-biasa saja, enggak, memang nampak jelas baru kita tuduh orang berzina. Kalau enggak, jangan. Kalau sekedar berdua saja bercerita kemudian kita timbulkan dia telah melakukan zina, enggak boleh. Maka hati-hati kita, hati-hati betul dengan perkara tuduh menuduh, apalagi dengan tuduhan-tuduhan yang tak elok, dengan tuduhan kafir, dengan tuduhan fasik dan lain sebagainya.